pernikahan Rasulullah dengan Khadijah menjadi suri taulada. Namun, keindahan kisah ini seringkali ternodai oleh berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pernikahan dengan motivasi materi semata. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam sejarah, akan kita temukan bahwa pernikahan Nabi dan Khadijah dilandasi oleh cinta yang tulus, saling pengertian, dan dukungan yang kuat dalam menjalankan misi dakwah. Mari kita bedah bersama mengapa analogi yang menghubungkan pernikahan Nabi dengan pernikahan pragmatis adalah sebuah kesalahan besar dan bagaimana kita seharusnya memahami kisah indah ini. Baru-baru ini, salah seorang tokoh politik dengan enteng menganjurkan agar pemuda pengangguran dinikahi janda kaya dengan analogi kisah menikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Pernyataan ini tidak hanya merupakan sebuah analogi yang tak tepat guna al-qiyas ma'al-farid, tetapi juga bertentangan dengan fakta sejarah. Sebelum menyingkap sejarah kenabian, istilah pengangguran yang digunakan politisi itu perlu dipertanyakan. Bisa kita duga bahwa ia mendefinisikan menganggur sebagai lawan kata dari bekerja dalam dunia modern. Bekerja dalam hal ini berarti suatu profesi tertentu yang diupah dengan penghasilan tetap. Barangkali politisi ini membayangkan bekerja sebagai karir formal dalam perusahaan dengan besaran gaji yang sudah ditentukan. Tentu saja, Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya mengingat model pekerjaan seperti itu baru muncul dalam era kapitalisme awal di abad ke-19 Masehi. John Brown dan kawan-kawan dalam buku Origins of the Modern Career Leadership, SGT, tahun 2004, halaman 8 menjelaskan, karir formal muncul melalui manajemen birokrasi untuk para pekerja kerah putih dan struktur posisi kerja untuk para buruh kerah biru. Mereka yang tidak terserap dalam model kerja itulah yang kemudian memunculkan sebutan pengangguran unemployed. Oleh karena itu, pengangguran sebagai istilah ekonomi sebenarnya tidak bisa diberlakukan pada masa pramodern. Itu karena jenis-jenis pekerjaan sebelum adanya birokrasi adalah aktivitas seperti berdagang, bertani, beternak, dan kerja-kerja produktif lain yang tidak mempunyai ketetapan formal. Artinya, menganalogikan konsep pengangguran dengan kehidupan di era Nabi Muhammad adalah ketidakadilan dalam berpikir. Salah kaprah analogi itu bertambah parah dengan fakta sejarah hidup Nabi Muhammad yang sangat jauh dari kegiatan non-produktif, secara sosial maupun ekonomi. Rasulullah bahkan sudah mulai membantu perekonomian keluarga sejak usia dini. Setelah mencapai usia 12 tahun, Abu Thalib sudah mengajak Nabi Muhammad untuk ikut rombongan dagang ke negeri Syam. Selain itu, beliau juga bekerja menggembalakan kambing para penduduk Makkah sebagai tambahan penghasilannya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, dan engkau? Nabi Muhammad bersabda, iya, aku dahulu menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat Hr. Al-Bukhari. Demikian Nabi Muhammad menghabiskan masa remajanya dengan aktivitas produktif. Beliau bahkan sangat jauh dari kegiatan-kegiatan sia-sia sebagaimana dilakukan oleh para pemuda pada masanya. Syekh Said Ramadan Al-Buthir menyampaikan, lalu Rasulullah menghabiskan masa mudanya dengan mencari rezeki dan sibuk menggembala kambing, dan Allah menjaganya dari segala hiburan dan kesia-siaan yang menyimpangkan para remaja. Syekh Said Ramadan Al-Buthir, Fiqh Sirah, Damaskus. Darul Fikri, tahun 1991 Masehi. Perjalanan hidup remaja Nabi Muhammad ini turut membentuk karakter beliau. Hingga ketika mencapai usia 25 tahun, kejujuran dan profesionalitas Rasulullah sampai pada telinga banyak orang, termasuk Sayyidah Khadijah. Rumor baik inilah yang membuat Khadijah tertarik untuk mengajak Nabi menjadi partner bisnisnya. Khadijah pun memberikan modal dagang dan fasilitas terbaik kepada Nabi serta Maisarah sebagai asisten untuk menemani beliau. Ibnu Hisham mengutip Ibnu Ishaq menceritakan riwayat tersebut dalam kitab sirahnya yang artinya,
Tatkala sampai pada Khadijah mengenai kejujuran tutur, besarnya amanah, dan mulianya akhlak Rasulullah, ia pun mengirim utusan kepada beliau, lalu menawarkan kerjasama agar Rasulullah melakukan perdagangan ke Syam dengan modal harta Khadijah. Selain itu, Khadijah juga memberi Nabi fasilitas yang tidak ia berikan pada pedagang lainnya, serta seorang budak milik Khadijah bernama Maisarah. Maka Rasulullah menerimanya. Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, Beirut, Dar Ihya At-Turuts Al-Arabi, 2009 meter, Juz 1, halaman tahun 1999. Singkat cerita, dari perjalanan bisnis itu, Rasulullah sukses besar menggandakan modal yang diberikan Sayyidah Khadijah, melihat profesionalitas Nabi serta laporan langsung dari Maisarah mengenai akhlak dan keajaiban-keajaiban yang menyertai Nabi. Khadijah pun mantap untuk meminta beliau menjadi suami tercinta. Dari kisah tersebut kita tahu bahwa Rasulullah mendapat perhatian Khadijah bukan tanpa alasan, tapi karena reputasi profesionalitas kerja yang beliau miliki. Oleh karena itu, alih-alih meminta para janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran, alangkah baiknya mendorong para pemuda itu untuk bekerja keras dengan profesional agar mereka pantas menikahi perempuan berkelas.